Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bukan Saran Keuangan. Hari ini, kita bakal bahas topik yang serius, gelap. Tapi, entah kenapa, bikin banyak orang susah berhenti googling. Epstein Files. Tenang, ini bukan episode teori konspirasi level grup WhatsApp keluarga. Kita bahas pelan-pelan, pakai kepala dingin, dan sedikit senyum. Oke, kita mulai dari dasarnya. Jeffrey Epstein adalah seorang miliarder Amerika yang punya koneksi ke banyak orang berpengaruh. Politisi, pebisnis, akademisi, sampai selebritas. Masalahnya, dia resmi dihukum atas kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Ini fakta hukum, bukan gosip. Yang bikin kasus ini beda adalah satu hal, jaringannya luas banget. Dan disitulah istilah Epstein Files mulai sering muncul dokumen, catatan, dan arsip yang katanya bisa mengungkap siapa saja yang pernah terlibat, tahu, atau menutup mata. Penting nih, Epstein Files bukan satu map rahasia hitam bertuliskan confidential. Kayak di film, istilah ini biasanya dipakai buat menyebut dokumen pengadilan daftar kontak catatan penerbangan, pesawat Epstein, email, kesaksian, dan arsip penyelidikan sebagian sudah dipublikasikan lewat proses hukum. Sebagian lagi masih dirahasiakan atau disunting. Dan disinilah internet mulai panas. Beberapa nama terkenal memang muncul di dokumen, tapi ini penting banget. Muncul di dokumen, terbukti melakukan kejahatan. Kadang cuma berarti pernah bertemu, pernah naik pesawat, pernah ada di acara yang sama. Masalahnya, netizen sering baca judul doang. Belum halaman 2, udah langsung, wah fix nih. Padahal, hukum nggak bekerja secepat kolom komentar. Kita nggak bisa bahas Epstein tanpa bahas ini. Tahun 2019, Jeffrey Epstein meninggal di penjara dan dinyatakan bunuh diri. Secara resmi, itu kesimpulan hukumnya. Tapi publik punya pertanyaan. Mulai dari kamera rusak, penjaga lengah waktu, yang kebetulan banget. Apakah itu bukti konspirasi? Belum tentu. Apakah wajar orang curiga? Jujur aja, Ija, kasus Epstein itu bukan cuma soal satu orang. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan korban yang lama nggak didengar. Sistem yang kadang lebih ramah ke orang berpengaruh. Tapi di sisi lain, kita juga perlu hati-hati. Jangan asal nuduh. Jangan jadikan rumor sebagai fakta. Dan jangan lupa, korban nyata itu lebih penting dari sensasi atau kata sederhananya. Kritis, tapi jangan kehilangan nurani. Epstein Files mungkin belum sepenuhnya terbuka. Mungkin juga gak akan pernah memuaskan semua rasa penasaran publik. Tapi satu hal jelas, kebenaran itu proses, bukan potongan screenshot. Terima kasih sudah dengerin. Kalau kamu suka bahasan serius tapi gak bikin tegang, follow podcast ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Semoga hidup kita gak serumit dokumen pengadilan.